Gadis itu tercengang. Gaun buatan Sani memang mahal, tapi dia tidak menyangka harganya semahal itu. Wajahnya langsung memerah. Yasmin tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tapi kalau menyangkut reputasi Sani, dia tidak bisa menahan diri. Dia berdiri dan berjalan menghampiri mereka berdua. Nona Joanna, di pesta ini ada banyak orang. Bagaimana kalau kamu ganti pakaian dulu, lalu membicarakannya lagi? Dia tidak ingat membantu merancang gaun Joanna, tapi gaun gadis lain adalah buatannya. Dia berusaha keras membuat kupu-kupu di gaun itu, tapi dia juga hanya menjualnya dengan harga 600 juta. 1.600.000.000, omong kosong apa ini? Kamu? Saat melihat Yasmin, Joanna langsung mengenalinya sebagai asisten yang membantu dirinya mencoba gaun pengantin di studio LM waktu itu. Bahkan dia merupakan salah satu wanita yang dilirik Jason di pintu. Joanna merasa bersalah dan marah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa kamu tahu tempat apa ini? Ini bukan tempat yang bisa dimasukin oleh orang sembarangan." Joanna juga mengandalkan Jason untuk masuk. Dia tidak berpikir Yasmin yang merupakan seorang karyawan studio mode benar-benar bisa datang ke sini dengan menggunakan gaun dan mendapatkan perhatian banyak orang. Memikirkan hal ini membuat wajahnya menjadi dingin, lalu melambaikan tangan pada pelayan yang sedang berkeliling di sana. "Orang rendahan seperti ini menyelinap masuk. Kalian tidak akan membereskannya." Melihat situasi ini, pelayan segera berhenti dan berjalan menghampiri Yasmin. "Nona, silakan tunjukkan kartu undangan Anda." "Aku bisa masuk ke sini. Tentu saja aku membawa kartu undangan." Yasmin menatapnya dengan dingin dan mengerutkan kening. "Hanya saja kartu undangannya tidak ada padaku." Kartu undangannya ditempatkan bersama kartu undangan Luna di dalam tas tangan. Pelayan itu ragu-ragu sebentar. Joanna mencibir, "Tidak ada padamu. Sebenarnya sama sekali tidak punya dan menyelinap masuk kan? Mengambil beberapa foto di acara seperti ini sudah cukup bagi asisten kecil di toko pakaian sepertimu." Dia mengatakan ini bukan hanya untuk menyindir Yasmin, tapi juga untuk didengar pelayan itu. Pelayan itu langsung paham dan melangkah mendekati Yasmin. "Nona, tolong tunjukkan kartu undangan Anda. Jika tidak, kami akan mempersilahkanmu keluar." Yasmin tidak ingin menimbulkan masalah di tempat Kevin, jadi dia mengeluarkan ponsel dan untuk menelpon Luna. Namun Luna sepertinya sibuk. Dia sudah menelpon berkali-kali tapi tetap tidak dijawab. Gadis yang mengenakan gaun biru itu juga melihat Yasmin di pojokan. Dia merasa tidak enak dan berkata, "Ini salahku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nona, terima kasih ya." Joanna mencibir dengan dingin. "Tidak punya apa-apa. Masih saja berpura-pura hebat. Kehilangan muka baru, mengatakan tidak apa-apa. Kalau begitu, bagaimana denganku? Orang seperti apapun bisa menginjak-injakku." Pelayan itu tampak agak tidak sabar. "Nona, jika kamu seperti ini terus, aku hanya bisa memanggil orang." Walaupun dia berkata seperti ini, tapi dia sama sekali tidak memberi Yasmin waktu untuk bereaksi. Dia langsung melambaikan tangan pada penjaga keamanan yang berada tidak jauh dari sana dan langsung berkata, "Bawa wanita ini untuk penggeledahan. Jangan sampai dia menyebarkan informasi tentang pesta ini. Kamu juga harus memeriksa ponselnya. Bagaimana kalau dia sampai mengambil foto?" Petugas keamanan berjalan menuju Yasmin.
Hal pertama yang dia lakukan adalah langsung merebut ponsel Yasmin untuk mencegahnya berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan langsung mengetuk layar untuk memeriksa album fotonya. Sebelumnya masih bisa dijelaskan, tapi saat ini benar-benar sudah melanggar privasinya. Kalian kenapa seperti ini? Kalian sudah melanggar privasi orang lain. Ini ilegal. Sebelum Yasmin dapat mengatakan apapun, gadis itu bicara terlebih dahulu dan melangkah maju untuk mengambil ponsel dari penjaga keamanan, tapi dia didorong. Dia mengenakan sepatu hak tinggi, jadi begitu kehilangan keseimbangan, dia hampir saja jatuh. Yasmin mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Ekspresinya berubah total dan dia menatap dingin ke arah orang di depannya. Bahwa aku menemui Kevin Setiadi. Dia pasti tahu apa aku datang dengan membawa undangan atau tidak. Kevin yang mengirim undangan untuknya dan Luna. Sekarang dia tidak bisa menghubungi Luna, jadi akan lebih mudah jika bertemu dengan Kevin. Semua pelayan tertawa. Nona, semua orang yang menyelinap ke sini ingin bertemu dengan Pak Kevin. Kalau dia bertemu dengan semuanya, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan lain. Mereka sudah sering bertemu dengan orang yang melakukan trik kecil yang dilakukan Yasmin. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bawa pergi, bawa pergi. Penjaga keamanan sudah tidak sungkan lagi. Dia juga menyeret gadis yang mengenakan gaun itu keluar. Gadis itu panik. Dia berkata pada Joanna dengan suara yang hampir menangis. Nona Joanna, aku akan membayarnya. Aku akan mengganti gaunmu. Jangan libatkan orang lain. Dia menarik Yasmin dan berbisik. Aku tidak bisa menyeretmu dalam masalah ini. Selain itu, aku mendapatkan kesempatan ini dengan susah payah. Kalau sampai diusir, ganti rugi yang harus aku bayar jauh lebih tinggi daripada 1.600.000.000. Awalnya Yasmin tidak merasakan apapun saat melihat Joanna. Karena Jason yang tidak mencintainya, jadi tidak ada gunanya dia mencari Joanna. Namun sekarang dia sudah benar-benar diinjak. Jadi kemarahan melonjak dari seluruh tubuhnya. Dia langsung menepis tangan penjaga keamanan dan berkata dengan dingin, ganti rugi apa? Gaunmu ini sama sekali tidak bernilai 1.600.000.000. Ingin membenarkan pemerasan. Ekspresi Joanna berubah dan dia memaki. Siapa yang memeras? Aku bahkan mampu membeli gaun pengantin seharga 18.700.000.000 dari tokomu. Sani membuat gaun ini secara khusus untukku. Meminta 1.600.000.000 saja sudah murah. Yasmin mencibir. Sani membuatkan gaun ini untukmu. Kenapa aku tidak tahu? Tentu saja kamu tidak tahu. Ini adalah transaksi pribadi Sani dengan Jason. Joanna menyebut Jason. Semua orang mengenal Jason, jadi tentu saja semakin percaya padanya. Saat teringat gaun pengantin, hati Yasmin menjadi sakit dan pandangannya menjadi sinis. Tidak tahu apakah Joanna mengetahui atau tidak transaksi pribadi. Dia dan Jason jauh lebih dalam, bukan hanya pasangan sah, tapi juga menjalin hubungan jarak jauh. Untuk membuat Joanna senang, Jason mengarang omong kosong ini. Apa tidak berpikir kalau akan bertemu dengan dia, pemilik yang sebenarnya? Untuk sesaat, Yasmin benar-benar memberitahu kebenarannya dan memukul Joanna dengan keras menggunakan kenyataan ini. Tanda tangan kontrak dengan Prospera ditandatangani oleh Luna sebagai Sani. Kalau saat ini terbongkar, hanya mereka yang dirugikan. Saat dia merasa tidak berdaya, terdengar suara kesal dari belakang. Kenapa aku tidak tahu?
mengenai transaksi pribadi antara aku dengan orang yang bernama Jason atau Jaden ini. Begitu Yasmin berbalik, dia melihat Luna berjalan dengan sikap mendominasi sambil mengangkat gaunnya. Dia pun menghela nafas lega. Akhirnya Luna datang. Luna melangkah maju dan menarik Yasmin ke belakangnya untuk melindunginya. Bagaimana bisa sekelompok orang menindas seorang wanita? Pelayan tidak bisa menebak identitas Luna. Dia dengan cepat menyalahkan Joanna. Nona ini mengatakan dia tidak membawa undangan, makanya kejadiannya menjadi seperti ini. Luna menatap dingin pada iblis Joanna, mengeluarkan 2 undangan dari tas tangannya dan memberikannya. Lihat sendiri. Pelayan itu melirik undangan itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Joanna tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia hendak menjulurkan kepalanya untuk melihat sebenarnya siapa yang diundang. Namun pelayan sudah menutup undangan dan membungkuk. Maaf Nona Luna, ini adalah kelalaian kami. Sunny adalah tamu istimewa Kevin dan hal ini sudah diumumkan sebelumnya. Hanya saja orang ini terlalu misterius, jadi tidak pernah ada yang melihatnya dan membuat mereka melakukan kesalahan. Pada saat ini Joanna merasa seperti disambar petir, menatap orang di depannya dengan tidak percaya. Dia, Sunny, dan asistennya. Kalau begitu, tadi dia. Luna biasanya orang yang periang, tapi dia sering bersosialisasi, jadi dia telah mengembangkan beberapa keterampilan. Dia langsung mengambil kembali surat undangan dan memandang Joanna dengan sinis dan tajam. Lain kali, saat menindas orang, lihat dulu dengan jelas. Beraninya memeras orang, kamu tidak pernah melihat uang. Dalam sekejap wajah Joanna memerah seolah baru saja ditampar. Gadis tak berdaya itu takut mereka berdua akan berselisih karena dia. Jika sampai itu terjadi, dia akan menjadi satu-satunya orang yang sial. Dia langsung melangkah maju dan berusaha membereskan masalah ini. Ini semua salah paham, hanya perlu dijelaskan saja. Dia melirik Yasmin dengan tatapan memohon, menunjukkan kalau dia tidak boleh menyinggung perasaan Joanna. Tepatnya dia tidak boleh menyinggung orang-orang di belakang Joanna. Yasmin tahu Luna sedang melampiaskan amarah untuknya, tapi sekarang masalah ini hanya akan menyeret orang yang tidak bersalah. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya dengan damai, gadis kecil ini akan bernasib buruk. Sudahlah, Yasmin berkata, gaunnya memang kotor. Bagaimana kalau Bu Luna membantu mengurusnya? Luna menggetakkan gigi. Kalau begitu, harus bertanya pada wanita ini. Dia mau mengurus gaunnya ini atau tetap meminta kompensasi 1.600.000.000. Di dalam hati, Joanna tahu gaun ini sama sekali bukan rancangan Sunny. Jika dia tidak memanfaatkan bantuan ini di hadapan perancang yang bersangkutan, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Aku ganti baju. Gadis itu buru-buru berkata, aku akan mengantarku ke RV-ku. Di sana aku punya gaun baru. Sekelompok orang pergi keluar. Terima kasih. Gadis dengan gaun biru itu menarik lengan Yasmin sekilas dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia dapat melihat bahwa Yasmin memiliki hubungan yang baik dengan Luna dan juga karena dialah Luna bersedia membiarkan masalah ini. Suaranya sangat lembut membuat orang langsung merasa tenang. Yasmin merasakan kecantikan di dalam hatinya dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, kamu sangat cantik hari ini.
Setelah gadis bergaun biru itu selesai bicara, dia dengan cepat berjalan untuk menunjukkan jalan bagi yang lain. Walaupun berlari dengan gaun panjang, dia masih terlihat elegan. Di dalam RV, gadis itu telah meletakkan gaun barunya di atas tempat tidur. Yasmin melihatnya satu persatu dan menyadari ini adalah gaun lain hasil rancangannya. "Sepertinya kamu sangat menyukai desain Sani," kata Yasmin sambil tersenyum. "Sebenarnya aku meminjamnya dari agenku," gadis itu menjelaskan dengan malu-malu. "Semua orang menyukai desain Sani." Joanna melirik Luna dan nadanya agak menyanjung. "Terima kasih atas dukungan kalian, Nona Joanna. Riasan kamu hari ini tidak sesuai dengan gaun ini. Aku bisa membantumu mengubah gaunmu ini. Kamu tidak keberatan kan?" Luna tidak menerima pujiannya. Dia tetap profesional. Gaun ini adalah hasil pinjaman. Kalau diberikan pada Joanna, pasti gadis ini harus membayarnya sendiri. Tentu saja Joanna tidak keberatan. Dia mengangguk. Beberapa orang membantunya melepas gaun, lalu Joanna duduk di luar terbungkus selimut. Luna menutup pintu, melemparkan gaun itu ke tempat tidur, merentangkan tangannya dan berbisik, "Sial, aku benar-benar tidak ingin melakukan ini untuknya. Lihat ekspresi sombongnya itu. Sudah bagus aku tidak melempar anggur ke wajahnya." Yasmin mengeluarkan jarum dan benang dari tas tangannya, mengenakan cincin pelindung jari, lalu duduk di tempat tidur dan mulai bekerja. "Anggap saja berbuat amal." "Cih, ini karena kamu melihat gadis itu cantik, jadi menolongnya. Masih kesal karena aku mendesakmu. Hari ini kamu berpakaian begitu cantik. Tadi bahkan tidak punya waktu untuk memamerkannya di karpet merah. Apa kamu melupakan misi hari ini?" Luna bergumam dengan suara rendah sambil membantunya meluruskan gaun itu. Aku tahu. Harus menunjukkan gaun dengan baik untuk menarik lebih banyak pelanggan." Yasmin mulai memodifikasi roknya secara radikal. Pertama-tama memotong bagian rok yang terkena noda anggur merah. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil bulu dari gaunnya, lalu menjahit dan memperbaiki rok Joanna. Dia juga memotong tali bretel rok panjang dan menjahit 2 telinga runcing hitam di dada dengan ujung rok yang bersih. Rok panjang berbelahan tinggi yang asli menjadi rok pendek bulu kucing. Setelah selesai, dia meletakkan barang-barang di tangannya ke samping dan meminta Luna memanggil Joanna. Joanna mengenakan rok gaya yang awalnya cerah menjadi jauh lebih misterius, membuatnya semakin memukau dari sebelumnya. Dia tampak sangat puas dengan perubahan gaunnya dan beberapa kali melihatnya di depan cermin. Kemudian dia bergegas keluar dari mobil. Joanna turun dari mobil dan bersiap untuk mencari Jason, tapi dia tidak menyangka Jason ada di depan pintu RV. Dia pikir Jason datang karena mendengar keributan. Matanya menjadi lebih cerah dan menghampiri Jason dengan penuh semangat. "Jason, bagaimana menurutmu? Sani membantuku merancangnya." Jason mengangguk dan melihat warna cerah di roknya. Pandangan matanya menjadi lebih dalam. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah RV. Dia melihat punggung kurus Yasmin dan tato kupu-kupu ungu indah di punggungnya melebarkan sayapnya. Dia mengepalkan benda di tangannya dan berbalik. "Kamu masuk dulu." Joanna mengatupkan bibirnya dan tiba-tiba teringat cara Jason memandang Yasmin dan Luna saat mereka pertama kali memasuki tempat tersebut.
Apa Jason sudah tahu itu adalah Sunny dan asistennya? Apa Jason tertarik pada mereka? Dia tidak berani bertanya. Dia berjalan masuk sambil tersenyum. Namun baru 2 langkah kakinya tiba-tiba tergelincir dengan keras dan dia berteriak ketakutan karena hampir jatuh. Jason dengan cepat meraihnya dan Joanna memeluk lehernya. Adegan inilah yang dilihat Yasmin dan Luna ketika mereka turun. Saat itu juga Luna akan meledak, namun Yasmin menariknya dan melewati mereka berdua dan berjalan langsung ke aula tanpa menoleh. "Mengapa kamu menahanku? Aku akan menyemprot pasangan jalang itu sampai mati. Tidak sabar untuk pergi ke kamar, pergi ke hadapanmu, hanya untuk menambah masalah, kan?" Luna merasa tidak rela. Yasmin meliriknya. "Lalu, biar semua orang tahu kalau Jason menendangku untuk bersama dengan selegram. Mereka tidak tahu malu, tapi aku tidak mau dipermalukan." Pikiran Luna menjadi lebih jernih, kilatan gelap muncul di matanya. "Saat LM menjadi merek internasional, aku akan membuat mereka tidak bisa mengalahkan kita."